Salam sejahtera bagi kita. Firman Tuhan untuk kita hari ini Jumat 19 Maret 2021 tertulis dalam Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Demikian firman Tuhan. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Yesus Kristus, Imam Besar Agung. Saudaraku yang terkasih, tugas seorang imam dalam masyarakat Yahudi adalah menjadi orang yang menyerahkan persembahan umat kepada Allah, persembahan korban bakaran untuk penghapusan dosa. Hanya imam besar yang diperbolehkan masuk ke dalam ruang maha suci di bait suci, yakni biasanya 1 tahun sekali pada hari raya penebusan. Di dalam ruang maha suci tersebut, imam besar melakukan ritus pengorbanan darah domba sebagai ganti dosa seluruh rakyat Yahudi di hadapan Allah. Saudaraku yang terkasih, Yesus Kristus adalah imam besar agung, melebihi imam-imam yang ada di masyarakat Yahudi. Imam-imam yang ada di masyarakat Yahudi belum tentu dapat merasakan apa yang dirasakan umat, dan imam-imam yang ada juga harus mempersembahkan korban untuk penghapusan dosanya. Yesus Kristus tidak demikian. Sebagai imam besar agung, Yesus Kristus tidak berdosa, dan yang dia persembahkan bukan persembahan yang dibawa umat, tetapi dirinya sendiri menjadi persembahan untuk pengampunan dosa semua orang yang percaya kepadanya. Sebagai imam besar agung, ada beberapa hal yang dituliskan penulis Ibrani dalam nats ini. Yesus Kristus melintasi semua langit. Imam besar agung yaitu Yesus Kristus lebih besar dari langit, dan langit tidak dapat menahannya. Sebab dia adalah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu termasuk langit. Sebagai imam besar agung, Yesus Kristus turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Dalam Filipi 2 ayat 7 dikatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Selanjutnya dalam 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Yesus mengalami setiap hal yang dialami manusia. Yesus merasakan apa yang umat percaya rasakan. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ketika Yesus selesai berpuasa, kita ingat bahwa dia dicobai oleh iblis. Tetapi Yesus mengalahkan pencobaan si iblis dengan firman Tuhan. Dia merasakan apa yang manusia rasakan. Dan karena Yesus Kristus merasakan yang dirasakan oleh manusia, sehingga dia memiliki rasa simpati dan penuh pengampunan. Kenapa saudara-saudara? Karena Yesus Kristus mengerti akan kelemahan manusia. Itu sebabnya setiap orang yang datang kepadanya, Allah tidak sulit mengampuninya. Allah sanggup menolong. Allah mengetahui seluruh persoalan manusia, sebab Allah di dalam Yesus Kristus telah mengalaminya sendiri. Dia adalah Allah yang sempurna dan juga manusia yang sempurna.
Yesus Kristus mengenal hidup manusia, maka Yesus Kristus dapat memberi manusia itu simpati, belas kasihan dan kekuatan. Yesus Kristus membawa Allah kepada manusia, dan Yesus Kristus membawa manusia kepada Allah. Dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudaraku yang terkasih, ketika Yesus mati di kayu salib, tabir bait Allah atau tirai yang memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus terbelah dua. Dalam Matius 27 ayat 51 dikatakan, "Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah." Pada saat itu penyembahan kepada Allah di dalam doa dan pujian terbuka dengan lebar melalui Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang tidak berdosa, Imam Agung besar kita. Mendekat kepada Allah tidak lagi menyebabkan ketakutan dan kematian. Dosa kita telah dihapuskan selamanya. Tidak ada lagi alasan untuk takut. Oleh sebab itu, marilah kita penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, karena setiap orang layak dan patut menghampiri tahta kasih karunia Tuhan tersebut. Namun tidak semua orang mampu menghampirinya. Karena itu, keberanian yang dimaksud adalah manusia itu memiliki iman kepada Yesus Kristus. Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, "Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat." Karena itu, saudara-saudaraku, marilah kita tetap berpegang pada pengakuan iman kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus datang ke dunia untuk menebus kita, untuk menjadi jalan keselamatan bagi kita, jalan menuju rumah Bapa di surga. Dengan iman, manusia itu berani mempercayakan dirinya kepada Allah. Dan barang siapa yang percaya kepada Allah, dia akan percaya bahwa Allah itu ada dan senantiasa memberikan pertolongan kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Semuanya pergumulan-pergumulan yang sedang kita alami dapat kita sampaikan ke hadirat-Nya di dalam doa, dan tentunya kita percaya pertolongan Allah kepada kita pada waktunya, dan pertolongan Allah itu tidak akan pernah terlambat bagi kita. Sehat-sehat di dalam Tuhan, marilah kita taat akan protokol kesehatan. Pakai masker, rajin mencuci tangan dengan pakai sabun dan air yang mengalir. Menjaga jarak, menghindari kerumunan. Jangan lupa berdoa dan tetap semangat di dalam Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Imam Besar Agung bagi kami, kuatkan kami dengan Roh Kudus agar dengan penuh iman datang ke hadirat-Mu untuk menerima rahmat, kasih karunia, dan pertolongan-Mu. Amin.